Om Swastiastu. Balikan wong ayo. Balikan wong ayo terjadi setelah jatuhnya kerajaan Tabanan di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Jatuhnya kerajaan Tabanan itu setelah terjadinya puputan Badung tanggal 20 September 1906. Perlawanan terhadap Belanda itu telah meluluhlantahkan kerajaan Badung dan menjadikan kerajaan Badung jatuh di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Setelah kerajaan Badung kalah, Belanda selanjutnya menyerang kerajaan Tabanan. 6 hari kemudian, tanggal 26 September 1906, siang hari, tentara Belanda tiba di Beringkit, mempersiapkan penyerangan ke kerajaan Tabanan. Mendengar berita akan adanya pasukan Belanda yang akan menyerang kerajaan Tabanan, untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak, Raja Tabanan Ki Gusti Ngurah Rai Perang keesokan harinya tanggal 27 September 1906 dengan diiringi oleh putra-putranya, yaitu Ki Gusti Ngurah Gede Pegeg, putra mahkota, Ki Gusti Ngurah Anom dan Ki Gusti Ngurah Konol, serta diiringi pula oleh pengawal dan saudara-saudaranya, kemudian menuju ke Beringkit dengan maksud mengadakan perundingan dengan Mayor Jenderal Rospantoningen, pimpinan tentara Belanda di Beringkit. Tetapi ternyata pimpinan tentara Belanda itu tidak mau diajak berunding, bahkan memberi ultimatum dengan 2 pilihan, yaitu tunduk tanpa syarat atau diserang seperti kerajaan Badung. Karena Raja Tabanan Ki Gusti Ngurah Rai Perang belum bisa memutuskan, maka Mayor Jenderal Rospantoningen, pimpinan tentara Belanda di Beringkit itu, langsung memaksa Raja Tabanan Ki Gusti Ngurah Rai Perang, putra-putra dan saudara-saudaranya langsung dikawal ke Denpasar. Dipaksa untuk menghadap Tuan F.A. Lepring, wakil pemerintah Belanda di Denpasar. Sedangkan para pengawal raja, mereka tidak diizinkan untuk ikut. Raja Tabanan Ki Gusti Ngurah Rai Perang beserta putra-putra dan pengikutnya kemudian ditempatkan di Puri Denpasar. Tentara Belanda yang masih siaga di Beringkit di bawah pimpinan Mayor Jenderal Rospantoningen selanjutnya pada tanggal 27 September 1906 itu menyerang kerajaan Tabanan. Penyerangan itu tanpa mendapatkan perlawanan. Akhirnya istana Raja Tabanan dikuasai oleh Belanda. Keesokan harinya, tanggal 28 September 1906, malam hari, datang utusan Belanda bernama Ide Bagus Gelgel, punggawa distrik Bubunan Singaraja, menghadap Raja Ki Gusti Ngurah Rai Perang
dan menyampaikan bahwa besok tanggal 29 September 1906 beliau beserta seluruh keluarganya akan dipindahkan dan akan ditempatkan di Taman Mayura, Lombok. Tentu saja Ki Gusti Ngurah Rai Perang tidak mau tunduk pada perintah Belanda itu dan tidak terima dijadikan tawanan perang. Ki Gusti Ngurah Rai Perang bersama putra mahkota Ki Gusti Ngurah Gede Pegeg akhirnya melakukan bunuh diri. Keesokan harinya, tanggal 29 September 1906, pagi hari, jenazah beliau berdua diupacarai dengan prosesi pembakaran jenazah. Dengan wafatnya Ki Gusti Ngurah Rai Perang, Raja Tabanan dan putra mahkota Ki Gusti Ngurah Gede Pegeg, maka mulai tanggal 29 September 1906 Tabanan jatuh di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Dengan jatuhnya kerajaan Tabanan, dua putra raja, I Gusti Ngurah Anom dan I Gusti Ngurah Putu Konol dan saudara-saudara terdekat Raja Tabanan diasingkan ke Lombok. Di antara dari mereka adalah Ki Gusti Ngurah Gede Marge dari Puri Denpasar Tabanan beserta seluruh putranya, Ki Gusti Ngurah Putu dari Puri Mecutan Tabanan beserta seluruh putranya, termasuk I Gusti Ngurah Ketut yang kelak menjadi Raja Tabanan, dan Ki Gusti Ngurah Madebatan dari Puri Dangin. Sedangkan saudara perempuan raja Ki Gusti Ngurah Rai Perang yang bernama Sagung Ayuwah ketika itu pergi meninggalkan Puri Tabanan, mengungsi ke arah utara ke desa Wangaya Gede. Di desa Wangaya Gede itulah Sagung Wah kemudian menghimpun kekuatan, membangkitkan semangat para kebayan dan masyarakat Wongaya untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Tabanan. Setelah merasa siap dan dengan semangat serta keyakinan dan juga dengan membawa senjata-senjata sakti dari Pura Luhur Batu Karu pada tanggal 28 November 1906, Sagung Wah beserta pasukannya yang terdiri dari rakyat Wongaya, rakyat Jatiluwih, rakyat Bongli, rakyat Tegayan, rakyat Sangketan, rakyat Tegalinggah, rakyat Rijase, dan rakyat dari Cangkup bergerak untuk menyerang kedudukan Belanda di Tabanan. Sagung Wah dan pasukannya selanjutnya melewati Penatahan, Sigaran, Jegu, Benane, Buruan, dan setelah sampai di Wanosari, Sagung Wah mendengar informasi bahwa pasukan Belanda sudah siap menghadang serangan dari pasukannya. Sagung Wah selanjutnya menyusun strategi penyerangan. Dengan berpakaian serba putih dan dengan membawa keris pusaka, gedebong belus, dan kitinjak lesung, Sagung Wah memimpin pasukan paling depan. Beliau didampingi kepala pasukan Pan Reteh, Pan Tebah, dan I Gede Peret. Mereka diikuti oleh 45 orang pasukan pilihan yang dipimpin oleh Pan Geria
dan Pankandar alias Mekel Mangku. Di belakangnya diikuti dengan laskar siap melakukan penyerangan terhadap Belanda. Sesampainya mereka di sebelah utara Pasekan, mereka bertemu dengan tentara Belanda yang telah siap menghadang. Perang pun terjadi. Awalnya pasukan Sagungwah sempat menerobos sampai ke Celebuh. Akan tetapi, karena pasukan Belanda memiliki keunggulan persenjataan dan merupakan pasukan terlatih, pertempuran pun akhirnya menjadi tidak seimbang. Sagungwah dan pasukannya kemudian dapat dipukul mundur dengan berondongan senjata api. Sagungwah kemudian memutuskan untuk mundur kembali ke desa Wangayo bersama pasukannya yang masih tersisa. Selanjutnya, setelah Sagungwah merasa keberadaannya di desa Wangayo diketahui oleh pasukan Belanda, Sagungwah kemudian memutuskan untuk pindah dari desa Wangayo ke Puri Anyar Kerambitan. Setelah 2 hari berada di Puri Anyar Kerambitan, datanglah menghadap utusan dari Tabanan, menyampaikan agar Sagungwah kembali ke Puri Tabanan untuk memimpin kerajaan menjadi ratu. Sagungwah pun kemudian kembali ke Puri Tabanan. Tetapi ternyata itu hanyalah siasat tipu muslihat Belanda untuk menangkapnya. Sagungwah pun kemudian ditangkap di depan Pura Manik Selake, Dauh Pale, dalam perjalanan menuju ke Puri Tabanan. Sagungwah selanjutnya diasingkan ke Lombok, sedangkan para pengikutnya, di antaranya para pemuka desa dan para pemangku yang turut mengadakan perlawanan, diasingkan ke Jawa, dan ada juga yang diasingkan ke Sumatera. Selanjutnya, untuk mengenang peristiwa perlawanan Sagungwah terhadap Belanda ketika itu, pemerintah Kabupaten Tabanan kemudian mengabadikannya dalam bentuk patung Sagungwah yang terletak di tengah kota Tabanan, agar masyarakat dapat mengetahui sosok pahlawan wanita dari Tabanan. Peristiwa heroik itu dikenal dengan Balikan Wangayo. Itulah cerita mengenai Balikan Wangayo. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya yang penulis utamanya Drs AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan parama santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.